Jadi dari kejauhan, aku mendengarkan suara lirik darinya. Tolong, selamatkan aku. Kalian dengar gak? Kalau perempuan itu minta tolong kepada kita. Selamat pagi, selamat malam, atau selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan gua Ipul dari Mahasiswa Siluman. Kali ini aku ada menceritakan tentang pengalaman seorang pendaki bernama Putra. Jadi ternyata Putra itu sudah memiliki kodam pendamping yang berasal dari kakek buyutnya. Dan karena dia tidak bisa mengendalikan kodam tersebut, akhirnya dia dianjurkan oleh orang pintar untuk mendaki ke Gunung Salak dengan tujuan bersemedi dan menambah ilmu agar dapat mengendalikan kodam yang dia miliki. Seperti yang kita tahu, Gunung Salak adalah gunung yang cukup angker dan akibatnya dia terjerat oleh keangkeran Gunung Salak. Bahkan dia menjadi gila setelah turun dari Gunung Salak. Penasaran dengan kisah lengkapnya seperti apa? Langsung saja mari kita mulai kisahnya. Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Namaku adalah Putra. Sedari kecil, aku tidak tahu jika aku diwarisi kodam dari kakek buyutku terdahulu. Aku baru mengetahuinya setelah aku beranjak dewasa. Tepatnya saat usiaku 18 tahun. Kakek buyutku dikenal sebagai tetua dan salah satu orang pintar di desaku. Bahkan banyak orang datang untuk meminta pertolongan ataupun penyembuhan darinya. Hampir setiap hari rumah kakek buyutku ramai orang pendatang. Akan tetapi, saat itu aku tidak begitu paham akan hal yang dilakukan oleh kakek buyutku. Kakek buyutku adalah sosok yang paling dekat denganku. Dia kerap kali menceritakan banyak hal kepada aku. Kita selalu butuh sosok penjaga dalam menjalani hidup. Ya, itulah ucap kakek buyutku kala itu. Penjaga apa yang dimaksud? Kamu nanti akan tahu ketika sudah besar. Buyut akan pastikan kamu selalu didampingi oleh sang penjaga. Jadi itulah kalimat yang selalu diucapkan oleh kakek buyutku ketika usiaku masih kecil. Dan saat itu aku berusia 10 tahun. Sehingga aku belum begitu paham dan maksud dari perkataan kakek buyutku itu. Jadi kakek buyutku memiliki usia yang cukup panjang, bahkan melebihi 100 tahun. Beliau adalah satu-satunya penduduk desa yang memiliki usia panjang. Menurut penuturan banyak orang, umur panjang tersebut terjadi karena berkat dari sang penjaga yang dimilikinya. Sehingga beliau berumur panjang. Akan tetapi, sosok penjaga yang selalu dimaksudkan oleh kakek buyutku tidak diwariskan kepada kakek maupun ayahku. Namun anehnya, sang penjaga tersebut diwariskan kepada aku. Jadi memang hanya keturunan pilihannya saja yang berkah mendapatkan warisan tersebut. Dan sepertinya aku berhak akan hal tersebut. Saat usiaku genap 15 tahun, kakek dinyatakan meninggal dunia. Aku benar-benar merasa kehilangan sebab kakek buyut adalah sosok yang sangat dekat denganku. Saat itu aku belum mengetahui kalau ada kodam yang melekat di tubuhku yang merupakan peninggalan dari kakek buyutku. Pertama kali aku mengetahuinya yaitu saat aku mengalami sakit berkepanjangan. Namun sakit yang aku derita ini tidak bisa dideteksi secara medis. Dan saat itu juga ayahku membawaku ke salah satu orang pintar di desaku. Jadi orang pintar tersebut menjelaskan kondisiku secara detail kepada ayahku. Anak bapak sepertinya memiliki jin penunggu. Maksud bapak gimana? Sepertinya sakit yang diderita anak bapak dikarenakan adanya gesekan dari makhluk penunggu tersebut. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Dia harus mampu mengendalikan jin penunggu yang ada di tubuhnya agar makhluk tersebut tidak menjelakai anak bapak. Lalu bagaimana caranya, Bah? Saya akan membantu anak bapak. Nanti anak bapak harus datang kemari di tiap malam Jumat Kliwon ya. Nanti saya akan membantunya untuk mengendalikan makhluk yang ada di tubuhnya. Baik, Mbah, nanti saya akan bilang kepada anak saya, ucap ayahku. Jadi setelah aku dan ayahku pulang, aku tak begitu bertanya akan hal tersebut. Sebab ayah tahu jika dulu kakek buyutku memiliki hal serupa. Dan hal tersebut dapat diwariskan kepada anak cucunya. Di sini ayahku pun berpikir jika hal tersebut diwariskan kepada aku. Dan sepulangnya dari rumah orang pintar tersebut, kondisiku jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan mulai dari itu,
Ayahku pun mempercayakan pengendalianku kepada sosok orang pintar tersebut. Jadi sejak saat itu, aku pun terus-menerus datang ke rumah dia di tiap malam Jumat Kliwon. Aku mendapatkan banyak ujangan dan arahan dari beliau untuk bisa mengendalikan sosok penjaga yang ada di dalam tubuhku, yang lebih dikenal dengan nama Kodam. Jadi suatu malam, saat aku kembali datang ke orang pintar tersebut yang bernama Pak Aji ya. Pak Haji ini memberikan sebuah arahan kepada aku untuk bisa memperdalam ilmu yang aku miliki. Sehingga bukan hanya dilindungi oleh Kodam, melainkan bisa melakukan hal-hal lain yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh kakek buyutku dulu. Datanglah ke Gunung Salak, Put. Di sana kamu perlu melakukan ziarah ke tempat makam keramat yang ada di sana. Lakukanlah hal yang biasa kamu lakukan di sini. Melakukan semedi dan mengendalikan terus makhluk yang ada di tubuhmu. Tapi apa nggak berbahaya, Mbah? Kebetulan saya juga belum pernah melakukan pendakian. Tak apa, kamu harus ajak teman-teman yang bisa melakukan pendakian agar kamu tetap aman. Tapi ingat, jangan sampai mereka tahu tujuan utama kamu. Jadi saya harus berpura-pura hanya sebatas ingin mendaki saja ya, Mbah? Betul, tapi di sana kamu harus tetap menjaga tata krama. Terlebih lagi, kamu membawa sosok jin penunggu di tubuhmu. Baik, Mbah, saya akan mencoba untuk mengusahakan yang terbaik. Setelahnya, aku pun mulai pulang ke rumah dan mulai memikirkan saran yang diberikan oleh Mbah Haji. Jadi keesokan harinya, saat aku sedang nongkrong bersama teman-teman di salah satu warung kopi dekat rumah, aku pun mulai membuka obrolan tentang pendakian ke Gunung Salak. Kebetulan beberapa temanku ada yang melakukan pendakian ke gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa ini. Dan aku pun berpikir kayaknya mereka tidak akan menolak diajakanku. Guys, daki yuk. Kemana? Ke Salak gimana? Kan gak begitu jauh kan dari sini. Kalau aku sih bisa, lama juga aku gak muncak nih. Kalau yang lain, aku juga setuju. Boleh yuk. Mau kapan emang? Kalau weekend nanti gimana? Oke, siap kalau weekend. Mumpung kerjaanku juga libur. Ucap semua temanku, yaitu Atar, Malik, Miko, dan juga Fajar. Jadi aku dan keempat temanku pun akan melakukan pendakian weekend nanti. Karena Atar dan Malik terbiasa melakukan pendakian. Mereka sudah memiliki peralatan yang memadai dalam melakukan pendakian. Sementara Miko dan Fajar pernah beberapa kali mendaki, namun belum memiliki banyak peralatan yang memadai. Namun dengan alat-alat yang dimiliki oleh Atar dan juga Malik, tentu kita semua bisa bergegas melakukan pendakian. Kami kemudian membagi tugas untuk mencari logistik yang dibutuhkan selama pendakian. Sementara Atar dan Malik menyiapkan perkakas tenda dan lainnya. Aku pun kemudian mengajak Miko dan juga Fajar untuk belanja logistik di supermarket terdekat. Setelah semuanya selesai dipersiapkan, kini kami pun tinggal menunggu waktu pendakian tiba. Sebelum aku melakukan pendakian, aku lebih dulu datang ke rumah Pak Haji untuk mendiskusikan segala sesuatunya. Aku pun bergegas untuk datang. Pak Haji, weekend nanti saya dan beberapa teman akan melakukan pendakian ke Gunung Salak. Teman-temanmu udah biasa mendaki gunung kan? Udah Pak, dan saya yakin meskipun ini kali pertama saya melakukan pendakian, kayaknya semua akan baik-baik saja. Dan saya akan segera menyempurnakan ilmu sekaligus akan lebih menguasai kodam yang saya miliki, Pak. Ingat ya, tetap jaga tata krama di sana. Sebab Gunung Salak merupakan salah satu gunung terangker di Jawa Barat. Siap. Setelah selesai berdiskusi dengan Mbak Haji, aku pun bergegas untuk kembali ke rumah. 2 hari ke belakang ini, aku harus terus mempersiapkan fisik dan mental agar saat pendakian tidak terjadi hal-hal yang buruk. Hari yang dinantikan pun tiba. Tepat di hari Sabtu pagi, kita akan berangkat dari Garut menuju ke Bogor sebagai titik awal pendakian. Kami pun menggunakan bus antar kota menuju ke Bogor. Kami berlima berangkat mulai pukul 8 pagi. Kemungkinan kami akan sampai di tempat tujuan kita pukul 1 siang nanti. Selama perjalanan, aku memutuskan untuk beristirahat di dalam bus supaya tubuhku lebih fit nantinya saat mulai mendaki ke puncak Salak. Mik, selama perjalanan ini aku mau tidur ya. Bangunkan aku pas sudah dekat dengan tujuan. Oke,
nanti aku bangunin deh. Iya nih, aku pengen fit. Soalnya kan ini pendakian perdana aku. Ya udah, istirahat dulu Gi. Aku pun kemudian memilih tidur di dalam bus. Sementara teman-temanku yang lain memilih terjaga sembari menikmati perjalanan panjang ini. Bagi mereka, pendakian ini merupakan pendakian kesekian kalinya. Namun bagiku, ini merupakan pendakian perdana aku. Jadi setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, bus yang kami tumpangi pun akhirnya sampai di Bogor. Kami pun bergegas turun. Dan setelahnya kami harus menempuh perjalanan lagi menggunakan angkot untuk menuju ke posko pendakian. Jadi setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kami pun sampai di posko pendakian Gunung Salak. Kami memilih jalur pendakian via Pasir Rengit. Karena menurut banyak orang, Gunung Salak merupakan salah satu gunung terangker di Jawa Barat. Bahkan, Gunung Salak juga dikenal dengan sebutan Gunung Sejuta Jalur, sebab banyak sekali jalur alternatif menuju puncak Gunung Salak. Akan tetapi, kali ini kami memilih untuk melakukan pendakian dengan jalur resmi. Sebab pengalaman kedua temanku yang pernah mendaki Salak sebelumnya, yaitu Atar dan juga Malik, yang sempat melakukan pendakian dengan menggunakan jalur ilegal. Mereka kerap kali menemukan hambatan yang cukup berarti. Bahkan suara-suara makhluk halus pun kerap kali menghantui mereka. Bahkan menurut penuturan mereka saat mendaki Salak waktu itu, pernah tersasar selama beberapa jam. Hingga akhirnya mereka kembali menemukan jalan yang benar. Oleh karenanya pendakian kali ini kami tidak ingin mengambil resiko terlebih lagi. Mereka semua tahu jika aku merupakan pemula dalam pendakian ini. Setelah kami sampai di jalur pendakian via jalur Pasir Rengit, kami pun kemudian mendaftarkan diri sebagai pendaki di posko yang ada di sana. Karena saat itu weekend, kira-kira ada sekitar 2 rombongan yang ingin melakukan pendakian waktu itu. Akan tetapi, kami berlima memutuskan untuk tidak langsung melakukan pendakian. Sebab rasa lelah yang menghantui kami tidak bisa kami sepelekan. Oleh karenanya, kami memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu dan akan memulai pendakian pada asar nanti. Kami ingin santai siang dan juga tidur terlebih dahulu agar tubuh kami kembali fit. Kami pun kemudian memesan mie rebus di salah satu warung yang ada di sana. Dan setelah siap, kami pun bergegas untuk menyantapnya. Setelah perjalanan yang melelahkan, rasanya mie rebus yang kami santap ini mampu mengobati rasa lelah kami. Setelah usai, memutuskan untuk tidur sejenak di warung tempat kami makan. Untung saja, warung tersebut berdampingan langsung dengan rumah pemiliknya, sehingga kami bisa menumpang tidur terlebih dahulu. Tak terasa waktu tidur kami pun telah usai. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Kami pun kemudian bergiliran untuk menunaikan sholat asar dan langsung menyiapkan perlengkapan pendakian. Kini kami pun telah siap melakukan pendakian ke Gunung Salak. Gunung yang dikenal dengan misteri mistisnya. Gunung Salak memiliki ketinggian 2211 mdpl. Namun di balik itu jangan sekali-kali menganggap gunung ini mudah untuk didaki. Pasalnya banyak pendaki yang harus bersusah payah menggapai puncak Salak karena jalur menuju puncak sangat berat, terlebih lagi setelah Kawah Ratu. Kami berlima pun kemudian mulai berangkat dari basecamp pendakian Salak menuju ke Kawah Ratu. Perjalanan dari basecamp menuju ke Kawah Ratu kira-kira memakan waktu kurang lebih 70 menitan lah. Kami berharap di pendakian ini tidak menjumpai titik kejanggalan seperti yang dilalui oleh beberapa pendaki lain. Kawah Ratu berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Seperti yang diketahui banyak orang, wilayah Gunung Salak termasuk dalam wilayah yang biasa dibilang angker, penuh misteri dan kejadian mistis yang tidak bisa dimasuk akal. Seperti halnya terjatuhnya pesawat Sukhoi pada waktu itu. Keangkeran tersebut baru aku ketahui saat Akhtar menceritakan keangkeran pendakian Gunung Salak, terlebih lagi di wilayah Kawah Ratu, tempat yang menjadi tujuan kami saat ini. Akan tetapi, nyaliku tidak goyah begitu saja. Aku masih memikirkan tujuan utama aku datang ke Gunung Salak, yaitu menyempurnakan ilmu yang kumiliki sekaligus mengontrol kodam yang ada di dalam tubuhku. Jadi baru saja aku melewati batas basecamp jalur pendakian ini, namun badanku sudah terasa begitu panas. Apakah ada pergeseran dari kodam yang melekat di tubuhku dengan penghuni yang ada di Gunung Salak? Namun aku terus berpikir positif. Di sisi lain,
Semua teman-temanku tidak tahu jika aku memiliki kodam di dalam tubuhku. Dalam pendakian ini, Atar bertindak sebagai leader sebab dia sudah menguasai jalur pendakian Salak. Sementara Malik menjadi sweeper yang berjalan di paling belakang. Sedangkan aku berada di bagian tengah sebab hanya aku satu-satunya yang belum pernah melakukan pendakian. Guys, kalau kalian ngerasa capek atau yang lainnya jangan sungkan untuk bilang kita ya. Sosok Atar di sini benar-benar menjadi sosok leader yang sangat baik dan peduli dengan teman yang lainnya. Hal tersebut benar-benar membuatku lega. Di sisi lain, aku belum menemukan titik yang dikeramatkan di Gunung Salak yang dimaksudkan oleh Mbah Haji. Dan aku pikir mungkin jaraknya masih cukup jauh dari sini. Jadi meskipun weekend, sangat sedikit rombongan yang melakukan pendakian ke Gunung Salak. Selain karena tempatnya yang angker, Gunung Salak juga kerap kali memakan korban jiwa. Selain itu juga kerap kali para pendaki mendapatkan gangguan mistis. Terlebih lagi pasca tragedi Sukhoi yang menewaskan banyak orang di Gunung Salak ini. Tapi meskipun kerap kali mendengar cerita tentang kemistisan Gunung Salak, namun aku sedikit tidak percaya dengan hal tersebut. Sebab aku belum menjumpainya secara langsung. Sehingga aku tidak bisa menyimpulkan bahwa Gunung Salak ini merupakan gunung angker. Bagiku omongan orang itu biasa saja, dilebih-lebihkan hingga membuat banyak orang takut. Namun hal tersebut tidak berlaku untukku. Emang benar ya kalau Gunung Salak itu angker? Tanya aku memecah keheningan. Bener Put, sama seperti yang aku ceritakan di awal. Jadi dulu saat aku mendaki ke Salak sempat tersesat. Untung aja aku masih bisa selamat Put. Tapi emang semua pendaki mengalami kemistisan yang sama? Ya tidak semua sih, tapi kebanyakan pendaki mengalaminya. Aku jadi penasaran deh, apa aku juga akan mengalami hal mistis yang sama ya? Hus, jangan bilang gitu Put, takutnya salah satu dari mereka ada yang mendengarkanmu loh. Tapi aku bener-bener penasaran, apalagi kan ini pendakian perdana aku. Udah berdoa aja biar gak ada hal mistis datang ke kita. Setelahnya aku pun hanya bisa diam. Soalnya saat aku menanyakan hal tersebut, muncul raut takut dari wajah teman-temanku. Sepertinya pendakian Salak tidak sepercanda itu. Kami sudah mendaki kurang lebih 45 menit. Dan sejauh ini belum ada gangguan berarti yang menghampiri kami. Saat ini, jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kurang lebih 25 menit lagi, kami akan sampai di Kawah Ratu. Itu artinya, kita sampai di sana saat maghrib tiba. Bro, apa nggak masalah jika kita sampai di Kawah Ratu saat maghrib? Kita berdoa aja semoga tidak ada hambatan. Tapi kalau bisa diusahakan ya jangan sampai terlalu lama beristirahat ya. Takutnya ada hal buruk yang terjadi. Kawah Ratu menjadi destinasi yang paling sering dikunjungi oleh banyak orang. Banyak dari mereka yang hanya berkunjung ke Kawah Ratu dan tidak sampai ke puncak Salak. Sebab keindahan benar-benar mampu membius mata orang yang melihatnya. Jadi setelah berjalan cukup jauh tanpa istirahat, akhirnya kami semua pun sampai di Kawah Ratu. Kawah tersebut benar-benar indah. Aku bahkan tidak bisa melewatkannya. Aku pun menyempatkan untuk bersuah foto di sana. Konon katanya, di Kawah Ratu ini kerap kali menelan korban. Banyak korbannya yang meninggal akibat menghirup racun belerang di Kawah Ratu. Dan banyak juga orang-orang yang tenggelam di sana. Sehingga Kawah Ratu dapat dikatakan sebagai salah satu titik angker yang ada di Gunung Salak. Jadi setelah selesai bersuah foto, kami pun kemudian menyantap makanan dan minuman-minuman yang kami bawa. Ya untuk sekedar melepas dahaga dan rasa lapar. Rasanya sangat nikmat bisa menikmati minuman hangat ini di tengah suasana Kawah Ratu yang begitu menyejukkan. Tak terasa, waktu pun sudah memasuki waktu sholat maghrib. Kita mau sholat di sini atau nanti? Nanti aja lah sekalian di atas gimana? Kan sholatnya bisa dijamak. Yang lain gimana? Apa baiknya kita menunda sholat? Yang terpenting kita tetap menjalankan sholat kan? Semua kawanku setuju dengan pendapatku. Kami pun kemudian melanjutkan istirahat dan menghabiskan santapan yang sudah disediakan. Sementara aku pun mengecek kembali hasil swafoto kami. Mataku tertuju ke salah satu foto kami berlima. Saat aku perhatikan tiap titik di dalam foto tersebut, pandanganku tertuju pada sebuah bayangan putih yang berdiri tepat di belakangku. Seperti sosok kuntilanak yang masuk ke dalam frame foto kami.
Namun aku mencoba memastikannya. Barangkali aku hanya salah lihat. Aku pun memperbesar foto tersebut dan bayangan itu benar-benar nyata. Aku pun kembali menunjukkan hasil foto tersebut kepada teman-teman yang lain. Aku mencoba mengarahkan mereka ke bayangan yang aku maksudkan tersebut. Ini bayangan apa ya kalau menurut kalian? Kilatan cahaya bukan? Kayaknya bukan deh. Coba di zoom lagi lah. Kok kayak mirip kuntilanak ya? Itu juga hal yang aku pikirin. Ini beneran kuntilanak? Coba deh perhatiin lagi dengan sesama. Fix, ini bener-bener kuntilanak. Hah? Jadi pas kita foto, dia ada di belakang kita dong. Seketika saja aku dibuat merinding oleh penampakan kuntilanak yang berhasil masuk ke dalam frame foto kami. Kami semua pun mendadak panik akan hal tersebut. Namun Atar secara bijak mulai memberikan petuahnya kepada kami agar kami mampu menghilangkan rasa takut tersebut. Kalaupun itu beneran kuntilanak, kita gak boleh takut. Tapi tetap aja Tar, sosoknya menakutkan. Ingat, kedudukan kita berada di atas mereka, sehingga kita jauh di atas mereka. Omongan Atar ada benarnya juga. Rasa takut bukan untuk disesali, melainkan harus bisa dikuasai dan dikendalikan. Agar makhluk lain seperti makhluk gaib tidak merasa menang akan kekalahan kita yang diperbuat. Meskipun aku memiliki kodam pelindung, namun rasa takutku kerap kali datang tanpa permisi. Terkadang aku sendiri pun lupa kalau aku memiliki kodam pelindung. Sampai sejauh ini teman-temanku belum mengetahui bahwa aku membawa kodam pelindung ke Gunung Salak. Dan tujuan utama aku kemari adalah menyempurnakan ilmu dan menyempurnakan pengontrolan kodam yang kumiliki. Baru sampai di Kawah Ratu saja sudah ada kejanggalan yang terjadi. Aku pun berpikir apakah hal ini ada kaitannya dengan kodam yang kumiliki atau memang Gunung Salak benar-benar angker. Meskipun ada atau tidaknya kodam yang kubawa. Yang terpenting kalian gak bawa aneh-aneh. Insya Allah mereka tidak akan mengganggu kita. Seketika saja omongan Atar membius mulutku. Mengapa dia tiba-tiba berkata demikian? Apakah dia tahu bahwa aku membawa kodam pelindung? Jika tahu, lalu Atar tahu dari mana ya? Sementara aku tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun. Hanya keluarga saja dan Mbah Haji yang tahu tentang kodam yang kumiliki ini. Teman-temanku yang lain dengan entengnya menepis perkataan Atar. Sebab mereka tidak membawa pegangan apapun. Sementara aku hanya bisa diam. Jadi kami semua mulai melanjutkan perjalanan tuh. Dan penampakan makhluk halus yang terlihat pun tidak begitu dipedulikan oleh semua teman-temanku. Jadi kayak semacam tidak ada rasa takut yang menyelimuti diri mereka. Guys, nanti kalau ada penampakan lagi gimana? Tenang, nanti bisa didoain biar dia pergi. Seharusnya aku tidak segelisah sekarang. Apalagi, aku memiliki koda penjaga di dalam tubuhku. Jadi jika ada hal yang menyeramkan ataupun membuat aku diambang bahaya, ya dia pasti akan selalu menjaga aku kan. Saat aku mencoba meyakinkan diriku, tiba-tiba saja terdengar bisikan tepat di telingaku. Tenangkan pikiranmu putra, Mbah akan selalu menjaga kamu. Di sini aku sangat yakin gitu. Jika suara tersebut berasal dari diriku, dialah mungkin sosok penjaga yang ada di dalam tubuhku. Tolong jaga aku selalu ya Mbah. Pasti kamu tidak akan terkena mara bahaya. Terima kasih Mbah, saya akan selalu percaya denganmu. Jadi kami berdua seakan berbicara menggunakan telepati. Apa yang aku ucapkan di dalam hati, sosok kodam itu pasti mengetahuinya. Aku pun menjadi semakin yakin jika pelindungku akan selalu menjaga aku dari makhluk gaib lain yang bisa mencelaiku. Kami berlima berjalan begitu pelan, sebab jalan yang kami tempuh cukup curam. Terlebih lagi senter yang kami bawa hanya 3. Tidak begitu cukup memberikan penerangan di tengah kegelapan Gunung Salak. Kami berjalan belum lama dan belum begitu jauh dari Kawah Ratu. Namun tiba-tiba saja di tengah perjalanan terdengar suara gamelan yang begitu nyaring. Dan lagi-lagi aku yang mengetahuinya lebih dulu. Kalian dengar suara gamelan gak? Enggak kok, coba deh dengerin lagi. Kami berlima pun memutuskan berhenti untuk mencoba memperhatikan suara nyaring yang didengarkan olehku. Dan anehnya, hanya aku saja yang mendengarkan suara gamelan tersebut. Jadi apakah suara itu benar-benar ditunjukkan hanya kepada aku?
Namun aku mencoba untuk meyakinkan semua temanku bahwa suara itu memang ada dan mereka pun mengikuti ucapanku. Tapi lagi dan lagi mereka tidak mendengarkan suara gamelan yang aku dengar. Ini benar-benar aneh. Mengapa hanya aku saja yang mendengarkan? Sedangkan sosok kuntilanak di kawah ratu yang masuk frame kami, mereka semua melihatnya tanpa terkecuali. Jadi meskipun akulah yang pertama melihatnya, ini benar-benar aneh. Apa kamu indigo, Bot? Enggak kok, kan kamu tahu sendiri. Atau kamu bawa pegangan ya? Gak mungkin lah, pegangan dari mana? Ya sudah, anggap saja kamu salah dengar. Kamu harus tetap berpikir positif, Bot. Iya, aku usahain. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Sebenarnya aku benar-benar merasa aneh terhadap diriku sendiri. Mengapa aku begitu peka terhadap hal-hal mistis seperti itu? Padahal sebelumnya aku tidak begitu peka terhadap hal-hal mistis. Sepertinya aku harus segera menemukan tempat yang dimaksud oleh Mbak Aji agar aku segera mampu mengendalikan kodam yang ada di dalam tubuhku. Sehingga makhluk-makhluk gaib yang ada di gunung ini tidak terus-menerus menampakkan diri di Gunung Salak ini. Aku pun semakin penasaran dengan letak tempat yang dikeramatkan tersebut. Aku pun memberanikan diri untuk bertanya kepada teman-temanku. Ngomong-ngomong, kata banyak orang di Gunung Salak ada tempat yang dikeramatkan ya. Kalian tahu nggak posisinya tempat itu? Kamu tahu dari mana, Put? Aku sih cuman dengar desas-desus saja. Soalnya aku pun belum pernah mendekat ke arah tempat yang dikeramatkan itu. Aku dengar cerita dari banyak orang. Mau ada sesuatu yang diminta ya, Put? Enggak kok, enggak. Hanya penasaran aja. Jadi setauku ya, tempat yang dikeramatkan itu kayaknya ada di makam Kiai Haji Raden Raja Kusuma deh. Persisnya ada di Puncak Manik, salah satu puncak tertinggi yang ada di Gunung Salak. Sepengetahuanku juga tempat itu sering dijadikan kayak tempat ziarah gitu buat para pendaki. Oh gitu ya, Tar. Kita nge-camp ke sana yuk. Boleh saja, tapi kita harus jaga tata krama ya. Aku pun semakin bersemangat dalam pendakian ini. Saat nanti sampai di Puncak Manik, aku harus bisa bersemedi sebaik mungkin. Bersemedi tanpa orang-orang ketahui, aku harus bisa melakukan dengan baik. Perjalanan dari Kawaratu menuju ke helipad memakan waktu sekitar 40 menit. Dan saat ini kami sudah berjalan sekitar 20 menit. Melewati jalan yang terjal dan kejanggalan suara gamelan yang hanya didengarkan olehku. Itu artinya kami masih memiliki waktu 20 menit lagi untuk bisa sampai di tujuan. Saat ini hari sudah malam, sudah hampir pukul 7:30. Dalam melakukan pendakian ini, kami tidak terlalu sering berhenti untuk beristirahat. Sebab kami ingin sampai di puncak saat tengah malam nanti agar keesokan harinya kami bisa menikmati sunrise yang disuguhkan oleh alam di puncak Gunung Salak. Kami pun memutuskan untuk terus berjalan agar cepat sampai di tanah yang landai sebelum hujan besar turun. Kami saling berkejaran dengan waktu hingga kami pun luput untuk tetap mengutamakan keselamatan. Jadi saat kami berjalan cepat, Malik terpleset. Dia gak bisa menyeimbangkan tubuhnya hingga dia terjatuh. Kami bergegas untuk menolongnya. Kami mendekat ke arah Malik dan membantunya. Salah satu kaki Malik ternyata mengalami cedera. Dan akhirnya kami pun kemudian membawanya ke tempat yang lebih landai. Atar pun berinisiatif untuk membuat tenda untuk dijadikan tempat istirahat. Kami semua setuju dengan usulan Atar. Akhirnya aku, Atar, dan Fajar kemudian bekerja sama untuk membangun tenda. Sementara Miko menemani Malik untuk beristirahat tepat di bawah pohon sembari mengobati kakinya sebisa Miko. Jadi butuh waktu yang tidak begitu lama untuk menyelesaikan pembangunan tenda darurat ini. Dan akhirnya tenda pun siap untuk ditempati. Miko masuk memapah Malik untuk masuk ke dalam tenda lebih dulu. Untung saja Atar membawa peralatan P3K sehingga kami semua tidak perlu pusing untuk mencari obat-obatan dalam penyembuhan Malik. Kok kamu bisa terpeleset sih, Lik? Ya nih, aku juga bingung. Kaki tuh kayak ada yang megangin dari bawah sampai aku pun kesulitan saat berjalan tahu. Kaki kamu kayak dipegangin oleh seseorang atau mungkin penghuni Gunung Salak. Ya mungkin sajalah, karena aku tidak merasa teledor saat berjalan tadi kok. Yaudahlah, yang penting sekarang kaki kamu harus segera diobati ya, agar nggak sampai membengkak. Iya Put, thanks ya. Aku pun kembali membantu Atar dan yang lain untuk mengobati cedera yang dialami oleh Malik. Sementara teman yang lain mencoba mengobati kaki Malik, aku berinisiatif
untuk membuat kopi hangat untuk kami minum di tengah malam yang dingin ini. Ya, untuk sekedar menghangatkan tubuh. Guys, aku buatkan kopi hangat ya. Mau sekalian aku masakin ubi gak buat ngisi perut di malam ini? Boleh Put? Kalau tidak merepotkan? Tentu saja enggak dong. Aku melihat wajah Malik semakin pucat. Mungkin saja itu efek dari rasa sakit yang dideritanya tersebut. Namun aku merasa aneh kepada kejadian jatuhnya Malik yang terkesan sangat tiba-tiba. Mungkin memang karena dia tidak berhati-hati saat menapaki jalan. Namun posisi jalannya seolah-olah menunjukkan penyebab sebenarnya. Dia jatuh dalam posisi yang tidak wajar. Sementara dia sendiri pun mengatakan bahwa kakinya seolah-olah ada yang menahan. Hingga hal tersebut membuatnya terjatuh. Aku membuat kopi dan ubi sembari melamun seorang diri, tepat di depan tenda. Sebab temanku yang lain sedang mengobati kaki Malik. Tiba-tiba saja terdengar suara seseorang kakek yang melintas di telingaku. Pulanglah nak, sebelum temanmu semakin celaka. Ucap bisikan kakek tersebut, dan aku pun langsung tersadar dari lamunanku. Aku mencoba mencari-cari sumber suara sang kakek, namun tak kunjung menemukan. Keberadaanmu tidak dikehendaki di sini. Jika kamu terus melanjutkan perjalanan, bukan hanya kawanmu yang akan celaka, namun kejanggalan demi kejanggalan akan terus menghantuimu. Aku pun terus mencoba mencari sosok kakek yang tadi membisikkan kalimat untuk aku berhenti. Aku mencoba beranjak dari tempat duduk dan mulai berjalan sedikit dari tenda untuk mencarinya. Namun tak kunjung menemukan sosok yang aku maksud itu. Temanku melihatku beranjak dengan wajah penasaran. Mereka pun menanyakan tentang apa yang aku lakukan. Kamu kenapa Put? Ada yang aneh? Tadi ada kakek-kakek yang berbisik ke telingaku, tapi aku gak menemukannya. Mungkin hanya halusinasi kamu kali. Enggak kok, suara itu benar-benar jelas. Udah jangan terlalu dipikiran Put. Mungkin saja dia hanya ingin berkomunikasi sejenak denganmu. Aku pun lagi dan lagi hanya bisa terdiam. Namun aku terus memikirkan apa maksud dibalik perkataan kakek tersebut yang melarangku untuk terus melakukan pendakian ini. Apakah dia tahu maksud pendakianku ini? Namun rasanya sangat tidak mungkin. Aku mencoba menepis pikiran burukku tentang sosok kakek yang memintaku untuk segera mengakhiri pendakian ini. Aku juga tidak mungkin menceritakan hal ini kepada teman-temanku yang lain. Sebab mereka sedang berfokus kepada kesembuhan Malik. Daripada semakin runyam, lebih baik aku diam dan tidak menceritakan kejadian yang aku alami kepada mereka. Aku pun sesegera mungkin menuntaskan memasak dan menyediakan kopi. Kemudian aku pun membawanya masuk ke dalam tenda dan menyajikannya untuk semua teman-temanku. Jadi saat itu, suasana di jalur pendakian Gunung Salak itu masih gerimis kecil. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dan jika memungkinkan, kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke posko selanjutnya. Agar rencana yang sudah kami susun tidak terbengkalai nantinya. Aku pun kemudian menanyakan kondisi Malik sembari menikmati kopi yang kubuat sendiri. Lik, gimana kakinya? Udah mendingan? Udah lumayan sih. Gak sesakit yang sebelumnya. Cuman kayaknya masih bengkak deh. Wajar ya, namanya tergelincir jatuh kan. Sebentar lagi juga sembuh kok. Iya Put. Jadi gimana guys, kita mau lanjut ke pos selanjutnya? Kita tunggu sampai 1 jam ke depan. Kalau kondisi Malik lebih baik dan memungkinkan untuk jalan ya kita lanjut jalan. Yang lain gimana? Tentu sih kalau kami ikut leader aja. Kamu gimana Lik? Bisa kok, bisa. Ini gak lama lagi juga kakiku akan sembuh kok. Baguslah kalau gitu. Aku sudah tidak sabar nih buat sampai di puncak Manik. Apalagi kan di sana ada makam yang sering kali dijadikan tempat ziarah kan. Santai. Kalau perjalanan kita lancar dan tanpa hambatan, sembuh, pagi datang kita sudah bisa sampai di puncak Manik. Baguslah kalau begitu. Sembari menunggu 1 jam ke depan, kami semua lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan menikmati kopi dan ubi yang kubuat sebelumnya. Saat kami sedang menikmati hangatnya kopi hitam, tiba-tiba saja dari luar tenda kami terlihat bayangan hitam yang terus-menerus mengelilingi tenda. Dan kejadian itu bukan hanya dilihat olehku saja, melainkan teman-temanku yang lain pun menyaksikan sendiri. Itu bayangan apa ya? Apa itu burung? Atau mungkin dahan pohon? Tapi rasanya gak mungkin deh. Masa bayangan itu bisa mengitari tenda kita terus? Kalau dahan pohon pasti hanya di satu tempat kan?
Dan kalaupun burung, gak mungkin dia hanya putar-putar di satu tempat saja. Yaudah deh, coba gue tengok ya ke depan. Aku ikut. Aku dan Atar pun kemudian keluar tenda untuk melihat bayangan hitam yang terus-menerus mengitari tenda kami. Tapi anehnya saat kami keluar, kami tidak melihat benda apapun di sekeliling tenda. Tidak ada burung ataupun dahan pohon. Loh, kok malah gak ada apa-apa ya? Kok aneh ya Put? Perasaan tadi aku lihat sendiri deh, bayangan itu benar-benar besar dan jelas banget. Iya, aku juga ngelihat bayangan itu kok dan gak mungkin salah lah. Apa jangan-jangan penghuni Gunung Salak? Udah jangan pikir gitu Put. Benar-benar aneh, kejadian-kejadian janggal terus menghantui kami. Terlebih lagi ini adalah pendakian pertama bagiku. Aku berpikir mungkin ini adalah bagian dari pembiasaan yang aku harus lewati sebelum nantinya mampu mengendalikan kodam yang kumiliki. Namun kejadian demi kejadian ini benar-benar aneh. Aku terdiam seketika. Perjalanan yang kami tempuh belum terlalu jauh, namun kejanggalan demi kejanggalan terus-menerus datang menghampiriku. Dari mulai penampakan kuntilanak yang tidak sengaja terfoto saat di Kawah Ratu, suara gamelan dalam perjalanan menuju ke pos selanjutnya, lalu terjatuhnya Malik karena dia merasa dipegang kakinya oleh seseorang, suara kakek tua yang meminta aku untuk segera turun, dan sekarang bayangan hitam yang tiba-tiba saja datang dan mengelilingi tenda. Kejanggalan apa lagi yang akan terjadi setelah ini? Pikirku dalam hati. Yaudah yuk masuk tenda aja. Tidak ada hal yang aneh ternyata. Tapi apa kita tidak mau mencarinya lebih dulu? Gak usah Put. Takutnya kita semua makin overthinking deh. Yaudah sih kalau begitu. Kami berdua pun masuk ke dalam tenda dan menceritakan bahwa tidak ada apapun di luar. Bukan hanya aku saja yang merasa janggal, melainkan semua temanku pun demikian. Tapi lagi dan lagi kami menganggapnya sebagai halusinasi semata. 1 jam pun berlalu dan kondisi Malik pun sudah semakin membaik. Kami semua pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos selanjutnya yang hanya tinggal 20 menit lagi. Kami pun segera mengemasi tenda dan barang-barang milik kami. Kami memulai melanjutkan perjalanan kembali. Namun langkah kami tidak bisa secepat sebelumnya karena kaki Malik masih cedera dan belum pulih sepenuhnya. Kita pelan-pelan aja ya, ngimbangin Malik. Oke Tar. Kami pun mulai berjalan pelan untuk terus mengimbangi langkah Malik. Barang bawaan Malik pun kami yang bawa secara bergantian agar Malik tidak kesusahan dalam berjalan. Sebisa mungkin kami menciptakan kelompok pendakian yang tidak egois dan saling memahami antar teman. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, akhirnya kami pun sampai di posko helipad. Perjalanan yang sebenarnya bisa ditempuh dengan waktu yang singkat, namun takdir berkehendak lain karena adanya musibah di tengah pendakian kami. Akhirnya sampai juga di helipad. Kita berhenti sebentar aja ya di sini. Soalnya kita di perjalanan tadi sudah istirahat cukup lama. Atar benar-benar berusaha untuk memanajemen waktu sebaik mungkin agar tujuan kami bisa tercapai dengan baik. Gimana kaki kamu Lik? Sejauh ini sih aman dan udah gak terlalu sakit banget sih. Jangan lupa diolesin balsam ya, supaya bengkaknya agak sedikit reda. Iya Put, thanks ya. Suasana di sini benar-benar mencekam ya. Mencekam gimana Miko? Rasanya kayak lagi ada di rumah hantu, tapi versi asli. Aku sih sependapat dengan Miko. Suasananya benar-benar mencekam menurutku. Mungkin karena kita belum sholat kali ya. Makanya pikiran dan perasaan kita was-was. Mau sholat dulu? Mending sholatnya pas sudah sampai di puncak Manik lah, biar kita gak begitu lama di pos ini. Ya aku sih ikut aja. Ya udah kita sholat pas sudah sampai di Manik ya. Entah pendapat yang aku lontarkan adalah pendapat yang baik atau malah sebaliknya. Aku berusaha untuk tetap berpikiran jernih. Sejauh ini perjalanan masih aman. Belum ada kejanggalan yang datang. Aku berharap tidak ada lagi kejanggalan yang datang hingga aku sampai di puncak Manik dan melaksanakan tujuan utama aku. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Simpang Bajuri. Perjalanan dari helipad menuju ke Simpang Bajuri kurang lebih 30 menitan. Sebenarnya perjalanan menuju ke Simpang Bajuri adalah tempat yang cocok untuk beristirahat. Akan tetapi, karena kami sudah beristirahat terlalu lama saat di perjalanan menuju ke helipad, akhirnya kami pun memutuskan untuk tidak beristirahat agar bisa meminimalisir waktu.
Jadi di sepanjang jalur menuju ke posko Bajuri, menurut banyak orang, kami bisa menemukan sumber mata air yang bisa digunakan untuk mengisi keperluan air. Kebetulan air yang kami bawa juga sudah mulai menipis. Nanti kita mampir ke sumber air ya. Airnya memang bisa diminum. Di gunung mah yang penting air. Itu udah bisa diminum kok Put. Tenang, gak bakalan mati keracunan kok, cuman karena air. Ya maklum, aku kan newbie. Jadi setelah menempuh perjalanan, akhirnya kami semua pun sampai di sumber mata air. Meskipun malam, air tersebut begitu menghangatkan. Bahkan terbesit di dalam pikiran kami untuk turut mandi berendam di sana. Berendam yuk. Jangan cuma ambil air aja. Boleh, tapi jangan lama-lama ya. Siap, gak bakal lama kok. Kami semua pun kemudian melepas pakaian dan mulai berendam di sumber mata air tersebut. Airnya benar-benar menghangatkan. Di antara kami hanya Malik yang tidak ikut berendam, sebab kakinya masih belum sehat betul. Sehingga dia ingin tetap menjaga tubuhnya agar tetap fit. Karena dia merasa perjalanan masih cukup jauh. Aku jagain barang-barang kalian aja ya. Oke, thanks ya Lik. Santai. Sembari berendam, kami pun saling melempar canda untuk sekedar melepas penat yang menyelimuti kami di dalam perjalanan pendakian ini. Momen ini benar-benar menghangatkan. Ngomong-ngomong, ada nggak ya bidadari yang mandi di sini? Ada mungkin, tapi bidadari yang ada di foto kita itu loh, yang pakai baju putih, rambut panjang. Ih, ngaco aja kamu. Jadi saat kami sedang berendam, tak lama kemudian aku merasa ada tangan yang mencoba meraba punggungku. Aku pun merinding seketika. Jadi tangan itu tuh benar-benar dingin. Namun saat aku mencoba mengeceknya, gak ada siapapun di belakangku. Aku pun mencoba menepis pikiran bodohku dan menganggap semua itu hanya halusinasi. Akan tetapi saat aku melihat ke arah Miko, aku melihat seorang perempuan cantik berwajah pucat dengan kemben yang melekat di tubuhnya sedang meraba punggung Miko. Seketika saja aku pun teriak, Mik, di belakangmu. Hah, ada apa? Ada perempuan. Miko pun kemudian mencoba menoleh ke arah belakang. Namun lagi dan lagi tidak ada siapapun. Dia pun marah kepada aku karena menganggap aku hanya menakut-nakutinya. Gak ada apa-apa kok. Kamu nakut-nakutin aku doang deh. Enggak Mik, aku ngeliat sendiri kok. Bohong, udahlah, udah gak asik. Miko pun kemudian bangkit dari air dan mulai mendekat ke arah barang-barang miliknya dan menyudahi berendamnya tersebut. Aku pun tidak enak hati kepadanya. Aku tidak bermaksud untuk menakut-nakutinya. Namun sosok perempuan yang menggunakan kemben jari khas gadis desa benar-benar aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Teman-teman yang lain pun marah kepada aku karena mereka menganggap aku mengacaukan suasana hangat ini. Padahal sejatinya aku tidak bermaksud untuk bersikap demikian. Aku benar-benar melihatnya sendiri. Aku mencoba meyakinkan Atar agar dia mau percaya denganku dan bisa menjadi penengah untukku dan Miko. Tar, aku ngeliat sendiri loh. Bahkan sebelum aku ngeliat di diri Miko, sosok itu lebih dulu menggangguku. Kamu gak bohong? Ngapain aku bohong? Apalagi ini di gunung. Gak mungkin kan aku main-main sama hal gituan. Sosok apa yang kamu lihat? Jadi aku lihat seorang perempuan, wajahnya pucat. Dia pakai kemben jari kayak gadis desa yang memang sedang mandi di kali Tar. Tangannya tiba-tiba saja meraba tubuh Miko. Bahkan sebelumnya dia juga meraba tubuhku Tar. Aku gak bohong. Aku berharap Atar percaya dengan ucapanku, sebab aku tidak mungkin berbohong untuk hal-hal begini. Namun aku melihat dari raut wajah Atar terlihat bentuk rasa percaya kepada aku. Atar pun mencoba untuk menenangkanku. Dari cerita kamu gak mungkin berbohong Put. Aku juga bisa lihat deh dari raut wajah kamu. Aku akan coba bicara dengan Miko deh. Atar pun kemudian mendekat ke arah Miko dan menceritakan semuanya kepadanya. Menceritakan bahwa aku tidak berbohong dan aku benar-benar melihat sosok itu. Untung saja Miko mau mendengarkan penjelasan dari Atar. Aku tidak bisa membayangkan jika Miko tidak percaya kepada aku. Pasti pendakian ini akan terasa hambar setelahnya. Aku pun memberanikan diri meminta maaf kepada Miko karena sudah mengagetkannya. Mik, sorry ya, gue minta maaf. Aku gak bermaksud buatmu kaget. Iya Put, gak apa-apa. Aku juga minta maaf ya, karena tadi udah marah-marah. Iya Mik. Aku dan Miko pun kemudian berbaikan.
Kami pun kemudian mulai mengeringkan tubuh dan kami memakai kembali pakaian kami. Tak lupa, kami juga mengisi botol-botol kosong dengan air yang mengalir sebagai persediaan pendakian. Tak lama setelahnya, kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Simpang Bajuri. Akan tetapi, tiba-tiba saja kaki Malik mendadak sakit lagi. Aduh, kenapa Lik? Kakiku sakit banget Put, gak bisa digerakin. Coba pakai balsem atau sejenisnya. Oke, akan ku coba. Aku pun kemudian mencoba membantu Malik dengan mengoleskan minyak angin ke kakinya yang masih bengkak. Terlihat raut kesakitan dari wajah Malik. Kita mau berhenti saja di sini supaya Malik bisa istirahat. Nanti kita nggak sampai-sampai Tar. Lebih baik terlambat sih daripada kesehatan dipertaruhkan. Aku setuju sama Tar. Udah kita istirahat di sini aja. Tapi nggak usah bangun tenda sampai kaki Malik bisa enakan diajak jalan lagi ya. Ya sudah, kasih waktu aku sejenak buat rehat ya teman-teman. Iya Lik, santai aja. Sebenarnya aku nggak tega ya melihat Malik dengan rasa sakitnya. Namun kemauan dia begitu kuat sehingga dia masih mau melanjutkan perjalanan dan tidak memilih untuk turun. Dia rela terus-menerus beristirahat meskipun sakit yang dideritanya cukup serius. Kaki bengkaknya tak kunjung sembuh. Kamu rawat saja kakinya biar cepat pulih, ucap bisikan Kodam di dalam tubuhku secara tiba-tiba. Aku merasa kaget. Namun aku pun tidak bisa menepis omongan itu begitu saja. Anehnya, aku malah menuruti ucapannya. Aku pun kemudian memegang kaki Malik sembari memohon kesembuhan dari Tuhan Yang Maha Esa. Setelah aku memegang kaki Malik, gak lama kemudian, keadaan Malik tiba-tiba membaik. Padahal aku hanya mengikuti bisikan Kodam di dalam tubuhku. Dan ternyata hal tersebut berdampak baik terhadap kesembuhan kaki Malik. Gimana Lik kaki kamu? Lumayan membaik sekarang sih Put, alhamdulillah. Teman-teman yang lain merasa aneh karena hanya dengan sentuhan tanganku, kaki Malik berangsur membaik. Baru tahu kalau kamu jago nyembuhin sakit Put. Aku cuma megang kakinya kok Tar. Aku juga gak tahu kalau kondisi Malik akan membaik setelah aku pegang. Tapi berkat kamu Malik bisa jauh lebih baik. Ya, sebagai sesama teman kan kita harus saling membantu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Put. Udah, santailah. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan ke posko Simpang Bajuri. Kondisi kaki Malik sudah lebih baik sehingga dia berani melakukan perjalanan selanjutnya. Kami semua pun merasa lega. Jadi perjalanan menuju ke Simpang Bajuri benar-benar bisa menikmat dengan baik. Ditambah lagi tidak ada penampakan aneh yang menghantuiku. Kondisi fisik kami semua pun masih sangat baik. Targetnya kami bisa sampai di Simpang Bajuri kurang lebih 15 menit lagi. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami masih harus menempuh perjalanan cukup lama nantinya. Dan saat perjalanan menuju ke Puncak Manik yang harusnya ditempuh sekitar 5 jam, perjalanan yang masih sangat panjang. Jadi jika dihitung jari, maka kita baru akan sampai di Puncak Manik sekitar jam 3 pagi. Dan di jam itu juga aku harus bisa melancarkan aksiku untuk bisa mengendalikan kodam yang melekat di tubuhku dan menambah ilmu lainnya sesuai arahan Mbah Haji. Jadi setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami pun bisa sampai di Simpang Bajuri. Dan saat kami di posko tersebut, kami memilih untuk terus melanjutkan perjalanan mengingat hari sudah sangat malam. Jadi perjalanan ke posko bayangan sebelum ke Puncak Manik itu kurang lebih sekitar 4 jam nih. Kalau kita lelah di dalam perjalanan, kita bisa istirahat dan mulai lanjutkan perjalanan lagi. Gimana? Kalian setuju nggak? Aku sih setuju. Nanti saat di Puncak Manik yang lama ya. Memang kamu mau ngapain berlama-lama di Puncak Manik Put? Aku mau ziarah dan banyak hal yang harus aku tuntaskan di sana. Apa yang mau kamu tuntaskan? Banyak lah. Ya sudahlah. Asal jangan melakukan hal-hal yang aneh ya. Tenang aja, gak akan kok. Kami pun menempuh perjalanan menuju ke posko bayangan sebelum nantinya sampai di Puncak Manik. 1 jam pertama perjalanan kami terbilang lancar. Cuaca sangat mendukung, tidak ada gangguan hewan buas ataupun makhluk halus. Dan semuanya aman terkendali. Bahkan sepanjang jalan gurauan tidak berhenti kami lontarkan. Namun di dalam perjalanan ini, aku merasa sosok yang ada di dalam tubuhku terus mengamatiku tanpa henti. Aku merasa ada sepasang mata yang tidak berhenti menatapku. Kodam di dalam tubuhku memang sudah ada sejak aku dilahirkan. Namun aku baru saja mengetahui belum lama ini. Dan sampai detik ini pun aku belum bisa mengendalikan kodam itu.
Bahkan dia seringkali menguasai tubuhku tanpa permisi. Sebenarnya aku sedikit tidak nyaman dengan kehadirannya. Namun aku berusaha untuk tetap tenang dan menerima warisan kakek buyutku dengan lapang dada. Jadi setelah aku banyak belajar dari Mbah Aji, sedikitnya aku bisa paham waktu-waktu di mana kodam tersebut bisa bereaksi. Menurut penuturan dari Pak Aji, jika aku berhasil mengendalikan kodam tersebut, maka aku bisa sama hebatnya dengan kakek buyutku. Aku hanya berharap agar kodam yang ada di dalam tubuhku tidak menguasai tubuhku secara penuh di dalam pendakian ini. Jika dia tiba-tiba datang, aku takut dia akan bertindak di luar nalar. Dan hal itu tentu akan diketahui oleh teman-temanku dan mereka akan curiga denganku. Aku tahu jika kamu terus mengawasiku. Namun, satu hal yang aku mohon kepadamu. Janganlah kamu kuasai tubuhku secara penuh. Aku khawatir semua teman-temanku akan tahu jika aku memiliki kodam pelindung. Aku tidak akan menguasai tubuhmu jika tidak ada hal yang mendesak. Aku percaya terhadapmu. Aku pun kemudian melanjutkan perjalanan tanpa adanya beban meskipun tatapan mata terus mengintai ke arahku. Namun aku percaya bahwa kodam yang ada di dalam tubuhku tidak akan mungkin mencelakaiku. Terlebih lagi, dia sudah berjanji akan menjagaku dengan baik. Aku hanya harus belajar cara mengendalikannya agar aku bisa memanfaatkannya dengan baik. Dan saat aku di tengah perjalanan, tiba-tiba saja kami semua bertemu dengan sosok perempuan berwajah lusuh, berpenampilan rapi, layaknya seorang yang akan bepergian. Perempuan itu sedikit meneteskan air matanya dan terus memandang ke arah kami. Kali ini bukan hanya aku saja yang mampu melihatnya, namun semua teman-temanku pun melihatnya dengan jelas. Jadi dari kejauhan, aku mendengarkan suara lirik darinya. Tolong, selamatkan aku. Kalian dengar gak? Kalau perempuan itu minta tolong kepada kita. Tatapan matanya sepertinya dia menyimpan harapan yang besar saat bertemu kita. Apa kita mau samperin aja? Ayo samperin aja. Siapa tahu dia benar-benar membutuhkan bantuan kita. Yaudah yuk. Kami pun menghampiri perempuan itu yang sedang berdiri tepat di samping pohon besar. Namun rasanya sangat aneh. Jadi di malam yang benar-benar larut, kok ada seorang perempuan sedang menangis seorang diri di dekat pohon. Bahkan penampilannya tidak mencerminkan seorang pendaki. Apakah perempuan itu tersesat di sini atau bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul di dalam benakku. Bahkan aku sempat berpikiran buruk bahwa wanita tersebut bukanlah manusia, melainkan hantu. Sebelum aku melakukan pendakian, aku sempat mendengar cerita dari salah seorang teman yang sempat menceritakan tentang kecelakaan pesawat Sukhoi di Gunung Salak. Hampir semua penumpangnya tewas. Bahkan pencarian korban dan bangkai pesawat Sukhoi memakan waktu yang tidak sebentar. Semenjak itu, banyak pendaki yang kerap kali didatangi oleh para arwah penumpang pesawat tersebut. Mereka meminta tolong kepada para pendaki agar mereka bisa dikebumikan dengan layak. Bahkan ada pula yang hanya sekedar menampakkan wujudnya tanpa berucap apapun. Namun aku menepis pikiran burukku tersebut dan lebih memilih untuk mendekat ke arah perempuan tersebut untuk menolongnya. Sebab kami takut jika dia benar-benar manusia yang memang membutuhkan bantuan, sementara kami tidak menolongnya. Jadi kami langsung bertanya ya tentang apa yang terjadi dengannya. Kenapa dia bisa sampai di Gunung Salak ini seorang diri? Tadi ibu yang meminta tolong ke kami ya? Perempuan itu hanya menjawab dengan anggukan saja, tanpa mengucapkan kalimat apapun. Mengapa ibu bisa sampai di sini? Jatuh. Ibu terjatuh dari mana? Di sini. Kami pun merasa aneh dengan jawaban perempuan itu yang terus-menerus menjawab pertanyaan kami dengan jawaban yang sangat singkat. Kami pun mencoba untuk menanyainya agar kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk menolongnya. Mungkin saja ibu itu masih syok, makanya dia jawab pertanyaan kita secara singkat. Atau barangkali dia habis mengalami kejadian yang membuatnya trauma ya. Kami pun berpikir bahwa ucapan Miko maupun Fajar ada benarnya juga. Sebab dari raut wajahnya kayak terlihat jelas raut kesedihan, rasa trauma yang sangat mendalam. Kami pun tidak bisa memaksa untuk bercerita secara gamblang. Tiba-tiba perempuan itu pun berjalan ke suatu tempat. Karena penasaran, kami mengikutinya dong dari arah belakang sembari memanggilnya berkali-kali.
Tapi perempuan itu benar-benar gak mengindahkan panggilan kami. Dia terus berjalan hingga akhirnya. Oke, mungkin sekian dulu ya dari part 1. Dan nanti kan part selanjutnya gak akan lama kok. Jadi aktifkan notifikasinya ya. Buat kalian yang punya kisah, silahkan kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi, atau bisa juga DM di Instagram @mahasiswasiluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.